Saya menemukan infografik ini dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang secara detail menyebutkan jika kenaikan suhu bumi, tadi Mbak Nadia sudah menyampaikan, kita tidak bisa membiarkan suhu bumi naik melebihi 1,5 derajat Celcius pada 2030. Dan saat ini upaya itu masih jauh panggang dari api. Upayanya masih sangat ketinggalan untuk mengurangi emisi tersebut, emisi gas rumah kaca. Sehingga kenaikan suhu diperkirakan akan bisa mencapai 2,4 derajat Celcius. Nah, data KLHK menyebutkan jika Indonesia atau dunia mengalami kenaikan 2 derajat Celcius saja, kita akan kehilangan 2.000 pulau di Indonesia. Itu kita nggak bisa membayangkan betapa dahsyatnya itu akan terjadi. Dan itu hanya akan terjadi dalam 7 tahun ke depan, 2030. Kemudian Indonesia akan kehilangan 113.000 hektar lahan produktif. Di Jawa saja, lihat kerusakan yang sangat dahsyat terjadi di Jawa. Dimulai dari yang tadi tanda-tanda awal, yaitu kehilangan spesies kunci seperti harimau Jawa dan kerusakan lingkungan yang lain. Jika kenaikan air laut naik hanya 1,5 meter saja, namun jika naik 1 meter, yang hilang akan lebih banyak lagi. 146.500 hektar lahan produktif. Bapak dan Ibu bisa bayangkan apa dampaknya terhadap ketahanan pangan. Dampaknya terhadap jumlah penduduk yang kelaparan, jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan. Dampaknya terhadap inflasi. Sangat kompleks. Ini cerita di kota asal saya, tempat tinggal saya di Demak. Di Sayung itu saya ada satu tempat wisata mangrove di Wonosari. Anda bisa menyewa perahu di sana, kemudian melihat di sekeliling betapa desa-desa di sana sudah kalah dengan kenaikan air laut dan sudah ditinggalkan oleh penduduknya karena kenaikan air laut. Dampak potensial yang lain adalah ini datanya. Jadi tanpa perubahan iklim atau dengan kondisi yang ada sekarang, business as usual, kita mengimpor padi di tahun lalu 407.740 ton atau naik 14,44%. Jadi kalau dikaitkan dengan nanti jika suhu bumi naik 2 derajat Celcius, kemudian lahan produktif hilang, dampaknya terhadap ketahanan pangan akan lebih besar lagi. Dan kita tidak hanya mengimpor beras, kita mengimpor banyak komoditas yang lain. Kedelai, mungkin nanti teman-teman yang di sini juga bisa banyak cerita. Kita mengimpor gandum yang kalau dilihat dari sisi ketahanan pangan sangat ironis ya. Kita banyak meninggalkan pangan-pangan lokal yang tadi disampaikan oleh Mbak Nadia, merupakan salah satu solusi untuk mengatasi dampak dari krisis iklim. Kembali ke pangan lokal seperti di Yogyakarta itu ada cassava, ada mocaf modified cassava flour sebagai pengganti tepung gandum yang 100% import. Dan pola makan kita juga sudah berubah. Jadi petani-petani lokal seakan-akan dalam tanda kutip tidak dihargai dengan perubahan pola makan itu, karena pangan-pangan lokal sudah mulai ditinggalkan dan beralih ke pangan-pangan impor. Apa bentuknya? Tidak hanya terigu itu tidak hanya digunakan untuk roti dan yang lain-lain, tapi seperti mie dan produk-produk turunannya itu sangat-sangat
memprihatinkan perubahan pola makan yang dialami oleh anak-anak kita. Jadi itu yang kemudian menjadi masalah lain yang akan memperburuk dampak dari krisis iklim. Plus jumlah petani di Indonesia semakin turun dari di 2018 ini masih 35,7 juta petani. Di 2019 turun menjadi 34,58 juta petani. Di 2020 turun lagi menjadi 33,4 petani. Jadi keberpihakan, dukungan, upaya untuk peningkatan kapasitas, upaya untuk menciptakan pasar yang baik bagi petani sepertinya tergambar dari sini. Jadi jumlah impor yang terus meningkat, jumlah petani yang terus menurun, mereka harus menghadapi banyak tantangan dan efeknya adalah kalau kita lihat gambaran besarnya bisa dilihat dari sini. Nah, apa yang ingin kami sampaikan, saya tidak akan banyak bicara detail mengenai teknik pertanian seperti agrosilvopastur atau agroforestry atau pertanian ramah iklim atau bibit yang tahan terhadap perubahan iklim dan yang lain-lain. Saya yakin Bapak dan Ibu lebih menguasai hal tersebut. Tapi saya ingin mengajak semuanya untuk menggunakan sains untuk tidak hanya menolong petani, tapi semua komunitas, semua masyarakat yang terdampak oleh perubahan iklim. Jadi kalau kita bicara mengenai pertanian, sebenarnya kalau tadi saya sampaikan di awal, kerangkanya adalah ada mitigasi dan adaptasi. Mitigasi adalah upaya pengurangan emisi gas rumah kaca, adaptasi adalah bagaimana kita bisa bertahan terhadap kondisi perubahan iklim yang sudah terjadi. Nah, pertanian seperti yang sudah disampaikan oleh Mbak Nadia adalah salah satu sektor penyumbang emisi gas rumah kaca. Ada konsep yang namanya net sink dan net emitter. Net sink adalah satu kondisi di mana satu sektor itu mampu menyerap emisi. Sementara net emitter adalah satu kondisi di mana satu sektor itu malah menyumbang emisi, menyumbang polusi. Dengan cara apa? Macam-macam. Tadi ya, kalau kita kaitkan dengan tekanan-tekanan yang sudah kami sampaikan tadi, dengan adanya kekeringan yang berkepanjangan dan yang lain-lain, kemudian ancaman kehilangan lahan produktif, itu akan berdampak pada sektor-sektor lain. Seperti yang kita lihat trennya ya, mulai ada tren untuk membuka kembali hutan, kemudian dijadikan sebagai lahan pertanian. Jadi untuk menanam padi dan yang lain-lain. Kenapa harus padi? Sementara seperti di Papua misalnya, mereka banyak punya pangan lokal yang bisa dikembangkan, tidak hanya padi. Tapi ada tren ke sana. Jadi pertanian dan kehutanan itu menjadi satu kesatuan. Jadi ketika jumlah lahan yang ada di Indonesia sudah sangat terbatas dan tidak bisa ditingkatkan lagi, larinya pasti nanti ujung-ujungnya pasti akan berdampak ke sektor lain, yaitu kehutanan. Kehutanan, forest and land use ini merupakan salah satu sektor yang menyumbang target pengurangan emisi terbesar dalam NDC Indonesia. NDC yang updated NDC yang dikirimkan Indonesia ke UNFCCC. Jadi sangat penting untuk menjaga bahwa semua tekanan terhadap sektor pertanian yang ada sekarang tidak berdampak pada sektor-sektor lain, tidak memicu sektor kehutanan, umpamanya pemerintah membuka lagi lahan di hutan alam atau praktek-praktek lain yang kemudian pada akhirnya tidak hanya merugikan petani, nelayan dan yang lain-lain, tapi juga merugikan kondisi iklim secara global.
karena dampak ini kita rasakan secara global. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Ini kami mengusulkan ada 3 pilar. Ini kami selalu memakai landasan ini untuk menyampaikan ke rekan-rekan semua. Kita perlu informasi untuk membantu melakukan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Jadi 3 pilar ini kami ambil dari naskah ilmiah di jurnal Nature. Kemudian menggunakan informasi ini untuk advokasi. Nah, tools apa yang dipakai untuk advokasi? Seperti yang kita lakukan selama ini, kita menggunakan komunikasi untuk melakukan advokasi. Komunikasi dipakai seperti apa untuk bisa melakukan advokasi terkait dengan perubahan iklim, terkait dengan mitigasi dan adaptasi. Jadi kalau langsung ke inisiatif apa yang bisa kita dorong untuk membantu para petani mengurangi dampak perubahan iklim, ini adalah 4 inisiatif komunikasi yang coba kita tawarkan. Yang pertama adalah inisiatif yang bisa meningkatkan kesadaran dan pengetahuan terkait solusi perubahan iklim, kemudian komunikasi yang bisa mendorong peningkatan kapasitas para pemangku kepentingan untuk mengimplementasikan solusi perubahan iklim, kemudian komunikasi yang bisa mendorong perubahan kebijakan dan perilaku untuk saling mendukung mengatasi krisis iklim. Dan yang terakhir adalah komunikasi yang bisa memperluas jaringan. Jadi jaringan ini penting karena kita nanti akan bicara mengenai pendanaan perubahan iklim, bahwa di bawah Paris Agreement atau persetujuan Paris ada janji dari negara-negara maju yang bertanggung jawab terhadap mayoritas emisi gas rumah kaca global untuk memberikan dana sekitar $100 juta per tahun dalam bentuk Green Climate Fund untuk diimplementasikan dalam aksi dan solusi-solusi iklim. Nah, yang terakhir mencoba untuk mengaitkan semua upaya tersebut ke target-target yang lebih spesifik dan lebih luas. Jadi kalau kita bicara pertanian itu tidak hanya menghasilkan pangan saja, tapi ternyata juga bisa menghilangkan kemiskinan, bisa menghilangkan kelaparan, bisa menyediakan air bersih dan sanitasi ke masyarakat. Sangat berhubungan dengan energi juga. Jadi pertanian mengonsumsi banyak air. Ketika air tersebut langka, potensi kita untuk menggunakan energi terbarukan juga akan terbatas. Kemudian mengubah gaya hidup menuju ke gaya hidup yang berkelanjutan. Konsumsi, produksi, ini harus kita dorong ke sana. Juga upaya untuk melakukan konservasi keanekaragaman hayati. Jadi kalau kita bicara pertanian yang ada di Indonesia yang merupakan penyumbang komoditas ekspor utama adalah perkebunan sawit, pertanian monokultur, yang pada kenyataannya dalam prakteknya masih berperan sebagai net emitter dan mengalih gunakan lahan dari hutan-hutan alam yang dampaknya menurunkan kondisi keanekaragaman hayati di hampir semua wilayah. Dan kerusakan itu, kalau kita lihat gambaran besarnya dari jumlah bencana yang dicatat 2 hari yang lalu oleh BNPB, Pulau Jawa adalah gambaran besar betapa kerusakan lingkungan itu kemudian berdampak pada kita sendiri, pada keselamatan kita, kesejahteraan kita, kenyamanan kita sendiri. Jadi Mbak Tami, saya kira itu
presentasi saya. Semoga tidak terlalu panjang, semoga tidak terlalu rumit. Saya coba mengaitkan beberapa data penting, kemudian menarik gambaran besar dari kondisi apa yang terjadi saat ini.